فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang pertanyaan pertama dari Jibril alaihi salatu wassalam pada hadis yang masyhur ini, yang dikenal dengan hadis Jibril. Juga sebagian ulama menyebutnya sebagai ummul hadis atau ummus sunnah. Taib. Di antara yang menyebutkan hadis ini akhwani fillah dengan ummus sunnah, Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Tapi sebagaimana Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab, karena memang khonifillah untuk hadis ini cakupannya yang sangat luas, mencakup agama ini secara keseluruhan. Makanya dalam akhir hadis nanti akan kita dapati fa innahu Jibril yu'allimukum dinakum, ya, mengajari agama kalian, mencakup 3 maratibid din, 3 tingkatan dalam agama ini. Baik, min babil faedah, dari hal-hal yang dikenal dengan ummu. Tadi kalau ummul kitab apa? Raihan? Atau ummul Quran, apa itu yang di surat apa? Taib, Al-Fatihah. Kalau ummus sunnah apa Abdul Hafid? Hadis Jibril ini. Ummul khaba'ith khamar, ya, dikelati dengan ummul khaba'ith, induknya semua perkara-perkara keji. Khamar, karena orang kalau sudah minum khamar, ikhwan, nah akan melakukan kekejian-kekejian yang lain. Nah, maka ini perkara yang sangat dilarang. Apalagi ummun nadamah, apa Amar, yang digelari dengan ummun nadamah. Keren ini, tapi jangan berikan anak kalian kunyah ini. Ummun nadamah, induk penyesalan. Apa ini? Taib, al-ajalah. Al-ajalah, keterburu-buruan, dikenal oleh orang Arab dengan sebutan ummun nadamah, induknya penyesalan. Biasanya orang terburu-buru, setelahnya menyesal. Kenapa? Karena tergelincir. Nah, jalan saja kalau terburu-buru, nah, tergelincir, jatuh, kepleset. Nah, juga mencakup pada hal-hal yang lain. Karena al-ajalatu minasyaitan, keterburu-buruan itu dari syaitan, sehingga dikenal dengan ummun nadamah, induknya penyesalan. Nah, yang baru kita lewati di pelajaran istidlal apa? Isnan Ummul Qura, yaitu Taib.
Mekah, Ummul Qura. Ini faidah lil munasabah. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala fima yarwihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Setelah kemarin kita bahas ikhwan, pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan Islam. Yang dikedepankan perkara Islam ini dalam pertanyaan dikarenakan Islam berkaitan dengan amalan zahir. Dan itu merupakan martabat yang pertama dari martabat din, dari tingkatan-tingkatan dalam agama kita, yaitu martabatul Islam, di mana seseorang dihukumi muslim ketika telah memenuhi amalan-amalan zahir tadi. Muslim di mata manusia ketika telah mengucapkan kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selama telah mengucapkan itu maka dianggap muslim. Adapun berkaitan dengan hatinya maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan itu baru dilihat apakah betul-betul dia memenuhi konsekuensi persaksiannya, tidak, seperti penegakan salat, kemudian penunaian zakat dan seterusnya. Kemudian perkara kedua yang ditanyakan adalah berkaitan dengan iman. Jibril bertanya, maka kabarkanlah kepadaku tentang iman itu apa? Dan iman merupakan tingkatan kedua dari maratibuddin, tingkatan kedua dari tingkatan-tingkatan di dalam agama kita. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kabarkanlah kepadaku tentang iman, maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya iman adalah engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya serta kitab-kitabnya, beriman terhadap utusan-utusan Allah serta hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruknya. Di sini Nabi SAW memberikan jawaban akhwani fillah berkaitan dengan pertanyaan fa akhbirni 'anil iman dengan menyebutkan rukun-rukunnya, yang apabila seorang muslim memenuhi dan menegakkan rukun-rukun tersebut maka akan tegak keimanan padanya. Dan metode jawabannya seperti ini akhwani fillah, lebih mudah dicerna. Kalau kita perhatikan dari jawaban-jawaban Nabi SAW ketika ditanya tentang suatu hal, jawaban-jawaban beliau mudah dipahami, dan memang beliau jawab dengan perkara yang paling pentingnya, yang dibangun di atasnya amal, dibangun di atasnya amal. Ketika ditanya tentang Islam, beliau jawab dengan apa? Dengan rukun-rukunnya. Ketika ditanya tentang iman, beliau jawab juga dengan rukun-rukunnya. Juga pada banyak hal ketika Nabi SAW ditanya tentang syirik asghar, beliau sebutkan tentang perkara yang paling bahaya dari syirik asghar, ar-riya.
sangat jauh berbeda dengan metode ahli kalam, ahli filsafat, yang mereka betul-betul takalluf, membebani diri dalam upaya mendatangkan definisi. Sehingga terkadang kita mendengar atau membaca definisi yang didatangkan oleh ahlul kalam, ikhwan, bukannya malah semakin jelas gambaran perkara itu, malah semakin ruwet. Jadinya semakin ruwet. Taib. Dan memang ilmu kalam tidaklah masuk pada suatu hal kecuali akan menjadikan perkara yang mudah jadi sulit. Masuk dalam pembahasan akidah menjadi sulit, pembahasannya harus butuh membantah mereka. Dan seterusnya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika terjauhkan dari ilmu tersebut dan bisa merekuk ilmu yang murni dari para salaf kita ridwanullah alaihim. Adapun kalau seorang bertanya tentang iman secara definisi, hakikat, mahiyah, iman itu apa? Telah disebutkan oleh para aimatis salaf, karena memang butuh untuk menjelaskan itu sebab tadi muncul firqah-firqah yang tersesat dalam memahami makna iman. Seandainya saja mereka pemahamannya sebagaimana pemahaman para sahabat dan yang lainnya, maka tidak butuh untuk membahas yang seperti itu. Tapi tatkala muncul penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan masalah iman, ya butuh untuk dibahas tentang hakikat iman itu sebenarnya apa. Perlu kita ketahui ya ikhwani fillah bahwasanya penyelisihan atau penyimpangan berkaitan dengan hakikat iman, maknanya apa, ini termasuk di antara permasalahan yang beberapa firqah tergelincir padanya. Termasuk di antara awal-awal perkara yang terjadi khilaf antara ahli sunnah dan ahli bidah, yang diistilahkan permasalahan ini akhwani fillah dengan permasalahan al-asma wal ahkam. Ini tentang masailul iman, diistilahkan oleh para ulama dengan mas'alatul asma wal ahkam. Maksudnya yaitu di mana seorang membahas tentang penamaan seorang hamba di dunia, apakah dia mukmin atau muslim atau kafir, atau seorang yang naqisul iman, imannya berkurang, dan seterusnya. Kemudian membahas tentang hukum di akhiratnya, apakah termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Apakah ketika telah masuk neraka dia termasuk orang yang kekal ataukah yang akan keluar darinya. Ini termasuk pembahasan-pembahasan akidah yang besar ikhwanifillah, yang masih terkait dengan apa? Dengan permasalahan hakikatul iman. Tentang hakikat iman itu bagaimana? Taib. Karena itulah sangat penting untuk seorang memahami tentang masalah tersebut yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika mensyarah tentang hadis ini. Akhwanifillah, beliau mengatakan, wa hadhil masail a'ni masail al-islam wal iman wal kufri wan nifaq masailu 'azimah jiddan. Permasalahan-permasalahan ini yaitu masail, permasalahan-permasalahan seputar Islam, iman dan kufur serta nifak, itu termasuk di antara permasalahan-permasalahan yang sangat besar. Fa inna Allah 'allaqa bi hadhil asma'i as-sa'adata wasyaqawah. Karena Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan penamaan-penamaan ini kebahagiaan dan apa? Kesengsaraan. Baik, menamakan seorang mukmin, penamaan seorang kafir, penamaan seorang munafik dan seterusnya. Taib.
wastihqaqal jannati wan nar, dan dikaitkan dengan penamaan tersebut dia berhak mendapatkan surga atau neraka. Kata beliau, wal ikhtilafu fi musammayatiha awwalu ikhtilafin waqa'a fi hadhihi al-ummah wa huwa khilaful khawariji lis-sahabah. Dan ikhtilaf tentang penamaan tadi, ya, penerapan nama-nama tersebut, ikhwan. Ini mukmin, ini kafir, ini muslim, ini fasik, dan seterusnya. Itu adalah awal ikhtilaf yang terjadi dalam umat ini, yaitu khilafnya orang Khawarij ketika menyelisih para sahabat. Haitsu akhraju usatal muwahhidin minal islami bil kulliyah, di mana mereka mengeluarkan para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, yaitu orang yang bertauhid tapi melakukan maksiat. Dikeluarkan oleh orang-orang Khawarij dari lingkaran keislaman secara keseluruhan, berarti mereka kafirkan. Wa adkhaluhum fi dairatil kufri, dan mereka masukkan dalam lingkaran kekufuran. Wa amaluhum muamalatal kuffar, dan mereka mensikapi para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid tadi seperti mensikapi orang-orang kafir. Wastahallu bidzalika dima'al muslimin wa amwalihim. Naam, dan mereka halalkan dengan sebab itu harta, darah-darah kaum muslimin dan harta-harta mereka. Nah, ini awal khilaf yang muncul di umat ini, ikhwan, berkaitan dengan apa? Dengan al-asma wal ahkam, berkaitan dengan penamaan dan hukum-hukum. Kemudian setelah itu baru muncul Mu'tazilah, memunculkan penamaan baru, dan seterusnya. Berkaitan dengan masalah asma wal ahkam ini perkara yang khilafnya pertama kali muncul dalam ummah dan terus bergulir semakin jauh dari zaman kenabian. Jangan kalian berharap fitnah itu semakin apa? Semakin mengecil, tapi semakin melebar, semakin melebar. Nah, fitnah Khawarij dengan berbagai macam jenisnya. Nah, juga apa? Pecahan-pecahan yang terus-menerus muncul. Makanya dari sini dorongan bagi kita untuk lebih bersemangat dalam memahami agama Allah, juga bersemangat dalam memahami prinsip-prinsip akidah ahli sunnah, dan bersemangat untuk menggali bimbingan para ulama kita, dalam apa mereka mengamalkan itu semua. Karena bagaimana kita melihat pengamalan kalau kita tidak melihat pengamalan orang yang berilmu, apalagi yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal, yang di atas keistiqomahan, itu lebih-lebih lagi untuk kita mengupayakan melihat bagaimana mereka menerapkan akidah ahli sunnati wal jamaah ini. Taib. Nah, makanya berkaitan dengan masalah iman, para sahabat menjadikan itu masalah pertama yang diilmui, yang dipelajari di sisi Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Jundub bin Abdillah. Naam, beliau mengatakan, "Naam, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an." Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran, sehingga ketika iman kokoh, iman telah lurus, maka belajar Al-Quran pun membuahkan hasil yang bagus, yaitu semakin menambah keimanan. Ini yang penting, kawan. Maka diupayakan semakin seorang belajar, semakin bertambah keimanannya, semakin bagus hatinya, semakin kuat tekad untuk apa? Memberikan kebaikan pada manusia. Dan ini sungguh sangat terasa kalau kita perhatikan dari keadaan para ulama, ikhwan, dari posisi ketika muda, kemudian ketika sudah semakin bertambah umur, kalau seorang talib itu jeli memperhatikan keadaan gurunya, keadaan syekhnya, akan melihat pelajaran-pelajaran yang banyak dari sisi itu.
Nah, karena ilmu itu akhwan bukan hanya sekedar teori, tapi butuh kita melihat praktek yang dicontohkan oleh mereka-mereka yang menjadi teladan dan yang masih hidup. Ini pentingnya duduk di sisi ulama. Nah, adapun teori mungkin seorang mampu, akhwan, orang yang cerdas mampu, otodidak itu mampu, baca mampu, tapi tidak akan bisa mengambil adabnya. Dan mengambil adab itulah salah satu fungsi pokok seorang talaqi, seorang duduk bersimpuh di sisi di sisi guru, di sisi ulamanya. Nah, di situ fungsi utama talaqi. Nah, adapun teori mampu semua membaca, kalau sudah bisa baca kitab dia akan baca, tapi tadi muncul pemahaman-pemahaman yang akhirnya penerapannya tidak selaras ketika menerapkan. Padahal kalau dimintakan nasihat kepada para ulama yang ada, penerapannya akan lebih bagus. Baik. Barakallahu fikum, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Nasallallahu at-taufiq was sadad.